Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, kalau ada yang bertanya apa yang beda antara kita hari ini dengan para sahabat, sehingga Allah membedakan perlakuannya. Para sahabat itu oleh Allah betul-betul ditinggikan setinggi-tingginya. Musuh-musuh para sahabat itu oleh Allah direndahkan serendah-rendahnya. Romawi dan Persia itu, orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, oleh Allah di hadapan para sahabat itu direndahkan serendah-rendahnya. Para sahabat ditinggikan setinggi-tingginya. Sementara kita kebalik. Yahudi, Nasrani, Eropa, Amerika, Jepang, oleh Allah ditinggikan setinggi-tingginya. Sukses, jaya, kuat, rapi, makmur, sejahtera. Sedangkan kaum muslimin oleh Allah direndahkan serendah-rendahnya. Miskin, sengsara, terjajah, kebelangsat, bahkan dibantai sudah puluhan ribu. Kok Allah diem saja gitu kan? Pertanyaan bodoh kita. Kalau Allah mau nolong kan bisa. Kan? Nggak usah nunggu besok. Detik ini Yahudi habis, dihabiskan oleh Allah, kan sanggup. Kenapa? Nah, padahal kan antum yakin nggak mungkin Allah pilih kasih, nggak mungkin Allah berat sebelah, nggak mungkin Allah tidak adil, nggak mungkin Allah zalim. Allah pasti adil. Sahabat sholat, kita sholat, ya kan? Sahabat rukuk sujud, kita banyak rukuk sujud. Sahabat puasa Ramadan, kita banyak puasa Ramadan. Apa yang beda kita dari sahabat? Nah, setelah ditelisik-telisik, ternyata apa? Dada. Apa yang ada di dada kita dengan apa yang di dada para sahabat jauh sejauh-jauhnya. Para sahabat itu kalau dengar ini kata Allah, nggak bergeming. Ini kata Rasulullah, sami'na wa ata'na. Nah, bandingkan kita. Kita sering dengar firman Allah, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamasali habbatin anba'at sanabil. Orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti satu biji. Seperti berinfak satu biji, kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada berapa? Ada berapa? Ada 100 biji. Berarti satu biji jadi berapa biji? 7 kali 100. Satu biji menumbuhkan 7 tangkai. Satu tangkai ada berapa tadi? 100. Berarti satu biji jadi berapa? 100 biji. Kita dengar ini dari kecil, ya. Tapi mau sedekah tuh berat banget. Mau memberikan kepada tetangga yang punya kebutuhan, bahkan saudara yang sedang tidak bisa bayar SPP anaknya, mau ngasih itu berat. Padahal kita tahu satu butir akan dibalas dengan 700 butir. Ya. Sementara
Kalau yang ngomong itu bukan Allah dan Rasulnya, mungkin kita antusias, ya Pak. Kalau Bapak setor ke kami tiap bulan 300.000, nggak usah 300.000 lah, 200.000 store, ya. Nanti kalau Bapak sakit, istri Bapak sakit, anak Bapak sakit, kami yang tanggung 100% biaya rumah sakitnya. Atau kalau mobil Bapak kecelakaan, kami yang tanggung biaya bengkelnya 100%. Benar nih. Semangat. Ya. Begitu Allah dan Rasulnya yang ngomong nih, mikir belasan kali, bahkan puluhan kali. Apa iya ya? Apa iya? Nah, ini yang beda jauh antara kita dengan para sahabat. Pantesan para sahabat ditinggikan oleh Allah setinggi-tingginya di hadapan Romawi dan Parsi, Yahudi dan Nasrani, sementara kita direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah di hadapan musuh-musuh Islam, Yahudi, bangsa kera, bangsa babi, bangsa al-maghdubi alaihim. Yahudi itu sudah dicap dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai bangsa yang dimurkai, dikutuk, dilaknat, al-maghdubi alaihim. Lewat lisan Nabi, al-Yahud al-maghdubi alaihim, al-Yahud ad-dhalin an-Nasara. Dua-duanya kita sebut 17 kali dalam sehari semalam. Ghairil maghdubi alaihim walad-dhalin. Jangan sampai kami mengikuti Yahudi dan Nasrani, ya Allah. Ya. Nah, pantas keyakinan itu. Nah, siang ini mungkin tidak terlalu banyak waktu kita, ya. Kita akan bahas apa saja sih yang mestinya kita yakini. Itu keraguan terus. Sementara sifat dari agama, sifat dari pengikut agama, sifat dari sebuah keyakinan, namanya juga keyakinan, yakin, ya. Adapun ruku, sujud, tawaf, sa'i, ritual-ritual, hampir semua agama ada. Ya, kalau orang Hindu Bali ritualnya begini, Buddha ritualnya begini, ya kan? Konghucu ritualnya begini. Kita ritualnya subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, tawaf, sa'i. Ya. Tentu harus kita taati itu perintah Allah dan Rasulullah. Tapi yang jauh lebih penting dari itu, lebih besar dari itu apa? Keyakinan. Kalau Allah sudah ngomong, kalau Rasulullah sudah ngomong, mestinya kita jangan ngomong. Udah diem, sami'na wa ata'na. Ya. Ambil contoh calon Nabi. Calon Nabi bernama Yusha bin Nun. Saat Nabi Musa dan bala tentaranya, Nabi Musa dan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Antum tahulah ceritanya, ya. Nah, di depan Laut Merah, di belakang Fir'aun dan bala tentaranya makin dekat. Kalau dekat ya habis, ya, nggak bisa ngelawan, ya. Jumlahnya puluhan kali lipat, mungkin ratusan kali lipat, persenjataan lengkap. Sementara Nabi Musa dengan Bani Israel baru lepas dari perbudakan, kan, nggak punya senjata lah istilahnya. Lalu si calon Nabi ini, anak muda ini namanya Yusha bin Nun, bertanya kepada Nabi Musa, "Ya Nabi Allah, kemana Allah perintahkan kita berlari? Depan laut, belakang Fir'aun dan bala tentaranya." Nabi Musa tahu, sudah diberitahu, tapi kalau akhirnya akan terbentang 12 jalan, Nabi Musa belum tahu. Nabi Musa cuman baru dikasih tahu ke arah laut. Kita disuruh lari ke arah laut. Itu nggak mikir panjang, ya. Istilah kita nggak ada babi bu, langsung kuda yang dinaiki oleh Yusha bin Nun dipacu ke depan ke arah laut. Kata keyakinan Yusha bin Nun, kan Nabi, nggak mungkin bohong, nggak mungkin salah. Ya basah, nyebur, mundur lagi, nanya lagi, "Ya Nabi Allah, Nabi Musa, kemana Allah perintahkan kita berlari dari Fir'aun?" Nabi Musa menunjuk lagi ke arah laut.
dipacu lagi kudanya, terjatuh, kejebur, balik lagi sampai 3 kali. Akhirnya Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah, idrib bi'asaqal bahr, pungkulkan tongkatmu wahai Musa ke lautan itu. Udah dipukulkan jadi 12 jalan. Nah begitu kira-kira contoh sebuah keyakinan. Jadi kalau seorang nabi udah bicara, udah kita diem. Banyak dari kita yang nggak bisa diem. Ya. Walil rijali mislu hadzil unsayain. Warisan bagi anak laki-laki harus 2 kali lipat dari anak perempuan. Ini kata Allah dalam surat An-Nisa. Banyak kita ikut ngomong. Lah kok kan sama-sama anak, sama-sama keluar dari rahim yang sama, dari air mani yang sama, cuman beda jenis kelaminnya. Itu pun bukan maunya dia, itu maunya Allah. Masa dibedakan 2:1? Nah itu banyak dari kita seperti. Padahal ini kata Allah, emang Allah bisa salah? Emang Allah bisa dikritik? Kalau bisa salah, bisa dikritik, ya bukan Tuhan lah. Namanya Tuhan itu maha benar. Kita sering mengeluarkan shadaqallahul azim, shadaqallah, shadaqallah. Allah itu maha benar. Maha benar artinya nggak mungkin salah. Justru kalau laki dan perempuan dibagi rata 10 juta itu yang salah. Kan yang menciptakan kesalahan dan kebenaran siapa? Allah Rabbul Alamin. Bukan akal kita, bukan nurani kita, bukan logika kita. Ini dia yang bikin Allah nggak mau menaikkan derajat kita kaum muslimin. Keyakinannya rapuh, serapuh-rapuhnya. Udah jelas ayatnya, udah jelas hadisnya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman itu bersemayam di atas arsy. Oh, kita ikut bicara. Oh, kalau begitu Allah butuh arsy dong. Oh, kalau begitu gedean arsnya daripada Allahnya dong. Kalau begitu. Padahal Allah itu yang bicara. Aku bersemayam di atas ars. Mestinya kita diam. Sami'na wa ata'na. Meyakini bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas ars. Titik. Nah, disinilah kita. Akhirnya Allah menjadi murka dan marah. Karena apa? Nah, itu tadi. Gak ada keyakinan. Rapuh, serapuh-rapuh. Ya. Oleh karena itu ketika para tabi'in itu penasaran, Abu Bakar kayak apa sih? Para tabi'in kan rata-rata nggak ketemu dengan Abu Bakar ya. Abu Bakar itu 2 tahun setelah Nabi wafat kan nyusul meninggal. Maka banyak para tabi'in yang tidak bertemu dengan Abu Bakar. Tapi penasaran mendengarkan kehebatan, kemuliaan, keutamaan, ketinggian Abu Bakar. Satu-satunya sahabat yang disebut sebagai sahabat di dalam Al-Quran. Yang lain nggak ada. Idh qala li sahibihi idh huma fil ghar. Ya. Ketika dia, yang dimaksud Rasulullah, berkata kepada sahabatnya saat mereka berdua berada di dalam gua. Tutup semua pintu kecuali pintu Abu Bakar. Jika iman seluruh manusia ditimbang, kemudian iman Abu Bakar juga ditimbang, lebih berat iman Abu Bakar. Kayak apa itu keutamaan? Dan masih banyak ayat-ayat, hadis-hadis yang memuji tentang keutamaan Abu Bakar. Maka para tabi'in ini penasaran kayak apa Abu Bakar itu. Maka bertanya kepada Abu Hurairah, bertanya kepada Ibnu Umar, bertanya kepada sahabat-sahabat yang muda yang pernah bertemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar kayak apa? Apa nggak pernah ketawa, nangis terus, sholat terus? Dijawab oleh Abu Hurairah, tidak. Abu Bakar sholat sama dengan kita. Subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, asar, duhur, isya kalau di qashar, kalau safar 2 rakaat, kalau mukim 4 rakaat, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, sama. Nah, lalu apa yang besar pada diri Abu Bakar? Abu Hurairah menunjuk ke dada. Apa yang ada di dada Abu Bakar mengalahkan gunung Uhud.
keyakinannya betul-betul yakin seyakin-yakinnya. Keyakinannya luar biasa. Itu keyakinan itu yang mahal. Nah, keyakinan inilah yang rapuh pada diri kita. Dari 2007 udah dikasih tahu sama ustadznya, tempat kerja ente ini haram, ini riba. Ya, sampai hari ini masih belum keluar. Padahal dia tahu ini riba. Ini pabrik Homer misalnya. Gara-gara apa? Gara keyakinannya yang rapuh. Kalau saya keluar kerja di mana, umur saya udah kepala 4. Bidang saya ya cuman perbankan. Seolah hidup itu dia yang ngatur. Dia lupa kalau hidup itu ada yang ngatur. Rezeki kita itu sudah ada yang ngatur. Bukan diatur lagi, ditulis. Bayangkan, udah ditulis. Kalau istilah apa itu, sandiwara, film, sinetron, kan udah ada skenario. Bolehkah itu pemain sinetron itu ngarang sendiri? Tentu nggak boleh kan. Dimarahin sama pembikin skenario, sutradaranya, ya kan? Nah, kira-kira begitu. Ini lebih rinci lagi. Kalau sinetron sandiwara masih ada improvisasi lah, ya. Ngomong begini ganti gini nggak apa-apa lah. Yang penting tidak merubah makna. Kalau kita nggak ada. Hidup kita ini sudah diatur oleh Allah. Saya duduk di sini berapa kali menggerakkan tangan saya, sudah ada catatan belum? Sudah belum? Sudah. Ya, sudah ada catatan dari tadi, dari kemarin, dari 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kita itu tinggal menjalankan saja. Maka takut, ragu, was-was, khawatir, nggak perlu, bodoh itu. Orang sudah diatur, semuanya sudah diatur. Udah kita jalani aja dengan nikmat, dengan santai, dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah ini akan mengurangi stres. Banyak dari kita yang stres kan, karena beban kerjaan, didesak oleh atasan begini. Ya, kalau kita tahu takdir, percaya takdir, insya Allah. Coba kalau antum ditanya obat, rumah sakit, dokter, suntikan, kira-kira bisa menunda ajal nggak? Insya Allah antum benar jawabannya tentang hal ini. Kira-kira bisa menunda ajal nggak? Kalau orang Jepang, Amerika, Eropa, saya jamin pasti salah jawabnya. Pasti. Mereka pasti akan menjawab, oh bisa. Bisa. Ya. Ajal di Tuhan misalnya, ya kan? Tuhan, taruhlah mereka percaya Tuhan menulis ajal tahun 2000 misalnya, 2010 misalnya. Tapi karena ditangani oleh dokter-dokter yang profesor, ditangani oleh rumah sakit yang luar biasa, diberikan obat-obat yang luar biasa, akhirnya mundur itu ajalnya dari 2010 ke 2015 misalnya. Mungkin orang Jepang, Amerika, Eropa akan manggut-manggut, bisa saja. Apakah antum seperti itu juga? Saya yakin gak bakalan. Sebodoh-bodoh seorang muslim akan tahu bahwa ajal itu tidak bisa mundur sesaat, tidak bisa maju sesaat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah sampai, Allah tulis 2010 bulan Januari tanggal 9 jam 17.04 lebih sekian menit, lebih sekian detik. Kalau ada yang lebih kecil satuan dari detik akan disebut. Nggak mungkin maju, nggak bisa mundur. Mau ditangani dokter yang profesor 10 di rumah sakit terbaik sedunia dengan obat-obatan yang luar biasa, nggak bakalan mundur. Untuk ini insya Allah antum tahu, antum sadar. Hanya kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lupa. Gimana nih kalau mati nih? Gimana nih? Padahal mati udah ditulis. Udah santai aja, cepet-cepet bawa ke rumah sakit. Lampu merah ya berhenti. Ya,
Ada yang bilang ini, ada dukun ampuh nih, belum pernah dia nanganin orang sakit nggak sembuh, selalu sembuh. Antum tergoda, kita tergoda, gara-gara apa? Lupa kalau ajal itu udah ditulis. Kalau antum tidak lupa, ingat betul-betul yakin, ya ngapain? Haram, nggak bisa menunda ajal. Disinilah kita sering lupa. Maka gunanya nasihat, diingatkan lagi, supaya kita ingat. Nah, lebih lupa lagi kita dengan sembuh, ya kan? Sembuh. Kalau ajal barangkali ya antum masih ingat. Sembuh tidak sembuh, naik gaji tidak naik gaji, itu bagian takdir apa bukan? Jelas. Nih, kemarin nih ada temen nih, darah ular, ya kan? Kemudian campur homer 3 tetes, sembuh. Orang-orang nyobain semua. Antum tergoda. Darah ular, darah haram apa halal? Ya jelas haram. Homer halal apa haram? Jelas haram. Apa kata Nabi tentang haram? Homer yang haram nggak mungkin jadi obat. Obat itu harus halal. Seandainya sembuh, dan itu banyak terjadi, akan muncul sesuatu penyakit yang lebih besar. Dia buat apa? Kita sembuh dari tipes, alhamdulillah. Muncul yang lebih dahsyat, demam berdarah misalnya, atau AIDS misalnya. Buat apa? Mending kita sabar dengan obat yang halal. Ini apa ini? Keyakinan. Saya contohkan. Mungkin antum pernah punya pengalaman ya. Mungkin ada antum yang pernah atau sering ikut tender. Ya, biasalah ya. Proyek besar 10 miliar. Belum pernah antum berhadapan dengan proyek sebesar ini, ya paling di bawah 1 miliar lah. Tiba-tiba ada teman lama antum yang ada di instansi itu atau perusahaan itu. Mas, serahkan ke saya 100 juta, beres. Yang lain saya kalahkan, saya menangkan tender bapak. Ya. Nah, antum tergoda. Ya deh, 100 juta kecil ya, 10 miliar. Untungnya bisa 5 miliar, 4 miliar misalnya. Ya udah, menang. Saya nanya, hari itu antum menang tender itu gara-gara antum menyuap 100 juta tadi, apa gara-gara catatan telah mendahului? Kalau antum sudah belajar takdir, insya Allah antum akan benar dalam menjawab. Tapi kalau antum tidak belajar takdir, tidak tahu konsep takdir, seperti orang Jepang, orang Amerika, orang Eropa, pasti akan menjawab gara-gara menyuap 100 juta. Ya, tapi kalau antum sudah belajar dengan takdir, tentang takdir dengan baik dan benar, bukan takdir versi Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, Mu'tazilah, tapi versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka antum akan menjawab bahwa hari itu antum menang tender gara-gara catatan takdir. Jadi sudah dicatat di Lauh Mahfuz bahwa hari itu, tanggal itu, bulan itu antum menang tender. Jelas sekali, yakin sekali. Orang segala sesuatu sudah ditulis oleh Allah. Dengan demikian, kalau antum faham konsep takdir, yakin adanya takdir, setelah antum menyuap 100 juta lalu menang tender,
mestinya antum seneng apa nyesel? Nyesel apa senang? Nyesel. Tahu begini kenapa saya nyuap 100 juta? Dosa. Dosa orang menyuap apa? Ar-rasi wal murtasi fahuma finnar. Yang menyuap dan yang disuap dua-duanya masuk neraka. Tahu begini ngapain saya nyuap 100 juta? Sebab nyuap nggak nyuap pasti menang tender. Menang tender itu sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Udah ditulis. Maka bodoh kalau orang mau nyuap, pelicin, ya. Bodoh kalau dia faham konsep takdir. Ya kalau orang Jepang, orang Amerika, orang Eropa, orang kafir mau menyuap wajar. Orang mereka nggak tahu konsep takdir. Kalau antum mau nyuap nggak wajar, malu, iya kan? Malu, rugi. Orang udah ditulis kok. Antum nggak mau, bukan nggak mau, nggak sudi. Karena nyuap nggak nyuap memang takdirnya benar. Nah, sekarang saya balik. Ketika antum ditawari oleh teman lama antum tadi, Mas serahkan ke saya 100 juta, saya jamin tender situ menang. Kan saya panitianya. Antum takut dosa ya? Enggak. Kalau menang alhamdulillah, kalau kalah ya sudah. Bukan rezeki saya. Benar. Karena antum nggak mau nyuap 100 juta, antum kalah, misalnya kalah tender, ya rugi waktu lah, rugi transport lah. Pertanyaan saya, hari itu antum kalah tender gara-gara apa? Penyebabnya apa? Gara-gara nggak mau nyuap 100 juta, apa gara-gara catatan takdir? Tentu antum harus menjawab gara-gara catatan takdir. Takdir di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditulis hari itu kalah tender. Mau nyuap jangankan 100 juta, 1 miliar nggak bakalan menang. Orang udah ditulis pasti kalah. Dengan demikian, ketika antum tidak mau menyuap 100 juta lalu antum kalah tender, mestinya antum seneng apa nyesel? Nyesel apa seneng? Seneng. Alhamdulillah saya nggak mau nyuap 100 juta. Coba kalau saya mau nyuap 100 juta, pasti kalah. Emang takdirnya kalah. Jadi kalah itu takdir, menang itu takdir. Ya, takdir tidak bisa dirubah dengan nyuap, nyogok, pelicin. Yang bisa berubah takdir apa? Dari buruk ke baik, yang bisa apa? Memang ada, tapi bukan nyuap, bukan bohong, bukan pelicin, bukan minum khamar, berzina, berjudi, bukan. Tapi apa? Yang bisa merubah takdir, kita dapat bocoran, alhamdulillah. Ya, itu jangan bilang-bilang ini bocoran, ini luar biasa ini. Yang bisa merubah takdir itu apa? Iya doa. Doa bukan nyuap, doa. Itu baru bisa merubah takdir. Apalagi selain doa? Selain doa apa? Silaturahim. Silaturahim bisa merubah takdir. Doa jelas. Ya. Tulis tahun 2010 dia sakit 3 bulan. Tapi kalau awal sakit itu dia berdoa terus, bro, ya Allah sembuhkan aku, ya Allah sembuhkan, beristighfar segala macam. Ganti 3 hari saja. Ada bocoran seperti itu, ada. Kemudian silaturahim, tulis dia umurnya 60 tahun, tapi kalau dia rajin silaturahim, bentar-bentar ke rumah orang tuanya, orang tua wafat, bentar-bentar ke rumah bibi, paman, keponakan, sepupu, silaturahim kan hubungan darah. Kalau saya datang ke rumah antum, antum datang ke rumah saya, silaturahim bukan? Bukan, ya, itu ziarah biasa, berpahala, tapi lebih berpahala lagi silaturahim, hubungan darah. Apalagi paman kita, bibi kita, keponakan kita sedang butuh bantuan, kita datang bawa bantuan, ini luar biasa. Ya, catat umur dia 60 tahun, tapi kalau dia rajin silaturahim, tambah jadi 75 tahun atau 80 tahun. Ada bocoran seperti itu. Itu kalau mau merubah takdir tentang umur, sering-seringlah silaturahim.
Ya, berdoa silaturahim. Dua doang. Ada lagi apa? Sedekah bisa berubah takdir. Allah menyuruh kepada malaikat penjaga rahim. Ini catatan waktu kita umur 4 bulan ya. Catat ini waktu kita umur 4 bulan di perut ibu kita. Jadi kira-kira 5 bulan sebelum kita lahir. Ya, bukan lauh mahfud. Kalau lauh mahfud rahasia, nggak ada yang tahu. Kan catatan di lauh mahfud itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, diulang lagi. Diulang lagi kapan? 5 bulan sebelum kita lahir. 4 bulan setelah air ayah ketemu dengan air ibu. Ya, disitulah Allah tiupkan roh menjadi hidup kita, dan Allah diktekan nasib kita, ditulis oleh malaikat penjaga rahim. Seandainya tulisan ini dibukukan, barangkali jutaan, mungkin miliaran lembar. Kalau istilah sekarang mungkin sekian tera, sekian ribu tera untuk satu orang. Bayangkan dari dia lahir sampai dia mati, setiap hari, setiap jam ditulis semuanya. Disitulah makna dari firman Allah, "Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi." Seandainya seluruh air lautan dijadikan tinta untuk menulis firman Allah, ucapan Allah, enggak bakalan cukup. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun didatangkan 2 kali lipat lagi. Tinta habis, air laut habis, firman Allah belum habis ditulis. Tahulah kita bahwa firman Allah itu ucapan Allah yang ditulis oleh malaikat penjaga rahim, bukan Al-Quran, bukan Injil, bukan Taurat, bukan Zabur. Kalau Taurat, Injil, Zabur ditulis, ya paling seliter tinta cukup, nyisa banyak. Ya, karena Allah berfirman bukan cuma di Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, ada firman Allah yang tidak diwahyukan, termasuk ini salah satunya. Ya, jadi firman Allah itu bisa wahyu, bisa bukan, bisa diwahyukan, bisa tidak. Doa, apalagi tadi? Silaturahim. Satu lagi, sedekah. Jadi ada kalanya Allah tulis tahun 2015 dia sakit 1 tahun. Tapi kalau dia sering sedekah, banyak sedekah, maka 2 hari saja sakitnya, atau nggak usah sakit. Ya, dan itu sabda Nabi. Hatsinu amwalakum bizzakah wadawu amradakum bisadaqah. Bentengi harta kalian dengan cara mengeluarkan zakat, dan obati penyakit kalian dengan cara bersedekah. Itu yang bisa merubah takdir. Alhamdulillah kita dikasih bocoran. Orang kafir nggak tahu bocoran ini. Ini betul-betul wahyu luar biasa. Oleh karena itu kita malu semalu-malunya. Kalau ada orang Jepang, Amerika, Eropa, Jerman, Inggris, Prancis jujur nggak mau nyuap, malah kita hobi nyuap, malu semalu-malunya. Mereka nggak tahu konsep takdir aja jujur, kita tahu konsep takdir malah nggak jujur. Padahal kita tahu dan harus yakin bahwa menyuap, pelicin dan seterusnya tidak akan bisa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir itu semuanya kebaikan. Takdir dari buruk ke baik dirubah oleh kebaikan, doa baik, istighfar baik, sedekah baik, silaturahim baik, haji dan umrah. Antum tahu salah satu hikmah haji dan umrah apa? Memperlancar rezeki. Ya, dan umumnya ketaatan. Segala bentuk ketaatan insya Allah melancarkan rezeki, mengurangi penyakit dan seterusnya. Nah, masalahnya di sini kita kurang yakin, tidak seperti Rasul dan para sahabat. Kalau Nabi itu hal yang sudah di depan mata saja, kalau bertentangan dengan dalil beliau nggak mau. Ambil contoh tentang madu. Tentang madu itu Rasulullah 3 kali. Jadi ada yang datang pada Nabi, ya Rasul, aku sakit perut. Kata Nabi, minum madu.
minum madu. Ya. Minum madu dan tidak sembuh. Datang lagi kepada Nabi, ya Rasul, belum sembuh. Kata Nabi, minum madu. Minum madu. Ya, minum lagi. Sampai 3 kali minum madu nggak sembuh-sembuh. Dan Nabi yakin madu adalah obat, terutama penyakit yang ada di perut. Kata Al-Quran kan? Begitu kenyataan di depan mata bahwa dia nggak sembuh, Nabi tidak bergeming. Nabi nggak pakai mikir. Nabi mengatakan sadaqallahu wa kadzaba batnu. Nggak mungkin Allah salah. Yang salah pasti perutmu. Ya. Jadi yang salah itu perutmu, bukan Allah. Allah nggak mungkin salah. Ya, Allah sudah bilang bahwa madu itu obat. Nggak mungkin enggak. Padahal 3 kali berturut-turut nggak sembuh. Coba kalau kita, iya ya, kok nggak sembuh ya? Jangan-jangan ada kesalahan nih firman Allah. Nah, itu mungkin kita ya. Nabi nggak bergeming, nggak mungkin salah. Madu itu pasti obat, nggak mungkin salah. Yang salah perutmu. Wah, ini ramai para ulama mensarahkan hadis ini. Di antaranya Ibnu Qayyim. Apa misalnya ada sesuatu di perutnya. Jadi sebetulnya madu itu bisa mengobati, tapi ada sesuatu di perutnya. Kemudian dosis. Dosis itu penting sekali. Walaupun benar obatnya yaitu madu dan lain-lain, tapi kalau dosisnya nggak tepat, ya nggak sembuh. Oleh karena itu para dokter itu bisa apa 3 kali sehari, apa 2 kali sehari. Kalau kita nggak bisa, yang bukan dokter. Dosis itu sangat penting. Ya. Ada lagi mengeluarkan air mani di luar rahim. Istilahnya azal ya. Secara logika, akal sepakat manusia nggak mungkin hamil. Nggak mungkin. Hamil dari mana? Ya kan? Orang air mani tidak masuk ke rahim, gimana bisa hamil? Tapi apa kata Nabi? Azal yang kalian lakukan tidak akan bisa mencegah roh yang telah Allah persiapkan. Jadi Allah itu mempersiapkan ruh. Ambil contoh anak perempuan TK ya. Fulanah ini masih TK, nanti kalau dia nikah punya anak berapa, Allah sudah tahu belum? Pastilah sudah tahu. Bukan tahu doang, udah ditulis. Anaknya siapa saja, udah ditulis belum? Sudah. Bahkan namanya, anak pertama si A, anak kedua si B, anak ketiga si C. Allah udah tulis. 5 misalnya ya. Nggak mungkin jadi 4, nggak mungkin jadi 3, nggak mungkin jadi 2. Gara-gara azal. Kalau istilah kita, gara-gara vasektomi. Gara-gara rahim diangkat. Ya secara logika kan nggak mungkin. Iya kan? Jadi antum jangan pernah mengatakan sebetulnya kalau rahim tidak diangkat, dia bisa punya anak 7. Berhubung rahim diangkat, anaknya cuma 2. Jadi catatan di Lauh Mahfuz anaknya 7 katanya. Berhubung rahim diangkat jadi 2. Mungkin kan? Mungkin kan? Ya nggak mungkin. Masa Tuhan selemah itu? Masa Allah sebodoh itu? Kalau rahimnya diangkat anaknya 2, berarti memang tulisan di Lauh Mahfuz anaknya 2. Antum nggak boleh mengatakan coba kalau nggak diangkat bisa 5, bisa 7. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Apa yang terjadi di jagat raya alam semesta itulah catatan. Nggak mungkin catatan itu keluar. Nggak mungkin kejadian itu keluar dari catatan Allah. Ya. Satu lagi ya, habis ini kita bersoal jawab. Mungkin antum mau kerja lagi ya. Nadar. Mungkin dalam hati antum ada keyakinan begini. Ya Allah,
kalau sampai proyek saya ini goal, saya akan selesaikan pembangunan masjid ini. Kebetulan di depan rumah antum ada masjid yang sedang dibangun, sudah 4 tahun nggak jadi-jadi, ya. Kebetulan hari itu antum sedang ikut tender tadi, proyeknya gede lah. Antum bilang begitu, ya Allah, kalau sampai proyek ini goal, saya menang, saya akan selesaikan pembangunan masjid ini, walaupun menghabiskan dana 1 miliar. Siap, mana dihitung-hitung ada kalau menang. Pertanyaan saya, mungkinkah ucapan antum itu bisa merubah takdir? Ya. Jadi sebetulnya takdir di Lauh Mahfuz ditulis oleh Allah bahwa antum kalah tender. Berhubung antum nazar, ya Allah, kalau aku menang tender akan aku selesaikan pembangunan masjid ini. Lalu Allah rubah takdirnya. Mungkinkah? Tidak mungkin. Ya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa nazar tidak bisa merubah takdir. Itu nazar ya. Nazar kan bagus, nggak bisa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir tadi berdoa, sedekah, silaturahim, haji, umroh. Nazar nggak bisa. Nazar tidak bisa. Oleh karena itu, dan Nabi mengatakan nazar seperti itu adalah sedekahnya orang bakhil. Oleh karena itu para ulama berselisih tentang nazar ini antara dua, makruh dan haram. Nggak ada yang bilang sunnah, nggak ada yang bilang baik. Nazar seperti itu antara makruh dengan haram. Ya. Yang baik, yang sunnah adalah nazar yang tanpa iwal. Kalau istilah kita tanpa embel-embel. Ya Allah, aku berjanji, saksikan, bulan depan saya akan mulai pembangunan masjid ini. Ya, nggak pakai embel-embel. Kalau saya menang tender, kalau saya naik gaji, kalau saya ditunjuk sebagai direktur, enggak. Tanpa itu yang boleh. Ya. Ya, kita lanjut soal jawab. Barangkali ada pertanyaan dari antum. Masih ada 10 menit barangkali. Kita sampai jam 1 ya. Antum kerja lagi, silakan. Assalamualaikum. Ustaz, apakah orang yang terlalu menyandarkan kepada takdir bisa disebut jabariyah? Terus yang kedua, tentang dalil bahwasanya kekuatan yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu. Nah, itu bisa dijelaskan. Bisa, kalau dia nggak mau usaha, bisa jadi jabariyah. Oleh karena itu Ahlus Sunnah yakin sekali dengan takdir, tapi tetap usaha. Ya, lihat Rasul dan para sahabat. Nabi yakin nggak kalau beliau akan ditolong oleh Allah? Tentu yakin. Tapi beliau tetap pakai baju besi, kan usaha. Nabi nggak bilang ngapain pakai baju besi. Malaikat saya di kiri kanan, ngapain pakai baju besi? Malu-maluin aja. Nah, itu kita sombong gitu ya. Nabi nggak sombong. Ya, Nabi yakin betul malaikat menjaga, Allah menjaga. Al-Quran, masa beliau nggak yakin? Tapi tetap usaha manusiawi dijalankan oleh beliau pakai baju besi. Ya, kan menjelang perang Uhud kan setelah Nabi pakai baju besi, ada usulan, ya Rasul, kita tunggu saja mereka di Madinah. Jangan kita hadapi mereka di Uhud. Kita tunggu di Madinah, kita lebih menguasai medan. Apa kata Nabi? Haram bagi seorang Nabi sudah memakai baju besi kok dilepas lagi sebelum perang. Ya. Banyak riwayat beliau pakai baju besi. Ya. Padahal beliau yakin betul. Kita contoh beliau bahwa tender kita mau menang atau kalah sudah takdir, tapi usaha tetap, tapi yang halal, jangan suap tadi ya. Harga jangan terlalu tinggi,
speknya juga harus bagus, ya, tulisan rapi, untuk meyakinkan harus ada nama PT-nya dan terdaftar dan seterusnya, kita tetap ikuti. Yang nggak boleh dengan cara yang haram. Yang haram itu sudah sudah ada jaminan orang dalam kok. Yang bilang orang dalam tetap nggak boleh, nggak akan bisa merubah takdir. Ya, maka sekali lagi jangan kita memahami takdir dengan pemahaman Jabariyah. Juga jangan Mu'tazilah atau Qadariyah, ini kebalikannya. Takdir itu maunya kita, bukan maunya Allah. Takdir itu kita yang bikin, bukan Allah. Ini sombong sesombong-sombongnya. Kebalikan dari Jabariyah tadi. Kemudian kenikmatan terbesar melihat Allah, ya. Jadi kaum muslimin, kaum mukminin ketika setiap hari terkagum-kagum melihat pemandangan indah surga, wanita cantik, makanan lezat, minuman lezat. Begitu melihat wajah Allah, lebih terkagum-kagum lagi. Kenikmatan besar seorang muslim. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka berseri-seri, lebih berseri-seri dari kemarin-kemarin saat melihat wajah Allah. Wallahu a'lam. Ada lagi?